Bukan trofi lagi, fokus Xavi kini bawa Barcelona amankan tempat di Liga Champions musim depan. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez membicarakan soal target barunya bersama tim dalam mengarungi sisa musim ini. Dia menyebut bahwa fokusnya kini sudah bukan mengejar gelar juara, melainkan mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Dikutip dari Football Espana, Minggu, Xavi mengatakan dirinya tidak akan mengesampingkan target itu hingga secara matematis Barcelona sudah tidak memiliki kesempatan. Mendapatkan tempat di Liga Champions adalah target utama kami saat ini. Dan dari sekarang, saya tidak akan mengesampingkan itu sampai secara matematis itu sudah tidak mungkin, ujar Xavi. Demi memenuhi target tersebut pada bursa transfer Januari 2022, Barcelona mendatangkan beberapa pemain anyar. Mereka adalah Ferran Torres dari Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal, dan Adama Traoré dari Wolves. Soal beberapa pemain baru yang datang, Xavi mengaku puas dengan skuad yang ada ditambah kehadiran pemain baru yang menurutnya mereka juga masih bisa berkembang dengan tim saat ini. Saya masih sangat bersemangat baik dengan apa yang kami miliki di dalam skuad dan juga dengan rekrutan anyar yang saya pikir kami bisa berkembang, jelas Xavi. Saat ini Barcelona sendiri sedang berada di posisi keempat pada klasemen sementara Liga Spanyol 2021-2022. Mereka total sudah mengemas 38 poin. Sempat akan ditendang, Barcelona berikan kesempatan untuk wonderkid ini. Kedati pada jendela transfer musim dingin lalu, santer digosipkan akan jadi korban cuci gudang, Sergio Dest tampaknya masih punya harapan untuk bertahan di Barcelona. Itu pun jika ia bisa tampil oke dalam beberapa laga ke depan. Barcelona melalui manajer mereka Xavi Hernandez sebelum ini juga mengisyaratkan jika Dani Alves adalah opsi utama untuk posisi bek kanan. Di belakangnya ada Oscar Mingueza dan Sergi Roberto sebagai pelapis. Hal ini membuat Dest menjadi terpojok walau ia baru datang ke Camp Nou pada tahun 2020 lalu dengan mahar 21 juta euro. Statusnya sebagai prospek menjanjikan di usia 21 tahun pun semakin membuat pemain asal Amerika Serikat ini bak sengaja dipinggirkan. Akan tetapi putaran roda nasib memang tidak pernah ada yang bisa memprediksi. Dia seolah diberi kesempatan untuk unjuk gigi lagi saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Ia masuk untuk mengisi pos Alves yang juga usai sang fullback senior menerima kartu merah di menit ke-69 pasca bermain apik dengan 1 gol dan assist. Dest meski tidak menonjol namun bisa mengemban tanggung jawab untuk mempertahankan keunggulan 4-2 timnya. Dirasa dari full squad selama 20 menit lebih, Dest bisa menjaga akurasi umpan 100%. Ditambah lagi 3 percobaan tackle-nya juga sudah sukses dan bersih. Barcelona pun bisa mengamankan 3 poin meski dengan 10 pemain. Penampilan ini bisa jadi ajang audisi ulang untuk Dest terutama dengan akan absennya Alves karena suspensi plus cedera Roberto. Besar kemungkinan pada 14 Februari mendatang saat Barcelona bertandang ke markas Espanyol, ia akan menjadi starter lagi. Dest sendiri sebenarnya tidak kekurangan peminat. Dalam beberapa bulan terakhir sudah banyak klub-klub besar Eropa yang ingin menyelamatkannya dari Barcelona. Sebut saja Bayern Munchen dan Chelsea, terutama The Blues yang tengah mencari bek kanan baru untuk menyaingi sekaligus melapisi Reece James. Hanya saja Dest masih punya ambisi untuk membuktikan diri di Barcelona, lagi pula bersama Blaugrana sisa kontraknya amatlah panjang yaitu hingga Juni 2025. Gerard Pique diklaim pengaruhi kegagalan Barcelona beli Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt menjadi salah satu pemain muda yang mendapatkan sorotan tinggi pada bursa transfer musim panas tahun 2019. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menunjukkan potensi tinggi ketika bermain di Ajax pada tahun 2016 hingga 2019. De Ligt masuk dalam incaran berbagai klub besar Eropa. Pada akhirnya, pemain yang berasal dari Belanda itu bergabung dengan Juventus dengan nilai transfer 75 juta euro. Juventus berhasil mendatangkan De Ligt walau sang pemain cukup sering dikaitkan dengan Barcelona. Hingga kini klub yang bermarkas di Camp Nou itu masih dikaitkan dengan potensi merekrut De Ligt di masa depan. Menurut laporan dari Sport, pertemuan dengan Gerard Pique menjadi salah satu faktor yang membuat De Ligt batal datang ke Barcelona. De Ligt merasa tidak dapat memperoleh jaminan waktu bermain di Camp Nou setelah bertemu dengan bek veteran Barcelona tersebut. Pertemuan itu diklaim terjadi pada jeda musim dingin 2019 pada Desember sampai Januari. De Ligt sama seperti kontrak yang disepakatinya juga dengan Juventus, ingin mendapatkan jaminan waktu bermain, tetapi saat itu posisi bek tengah Barcelona masih diisi oleh Pique dan Clement Lenglet dengan Ernesto Valverde sebagai pelatih utama.
Jaminan waktu bermain disebut tidak ada akibat keberadaan Pique di peran yang serupa dengan De Ligt. Pada akhirnya De Ligt lebih memilih untuk menerima tawaran dari Juventus, tetapi kabar yang menyatakan adanya klausul bahwa De Ligt dapat pindah ke Barcelona dengan biaya 75 juta euro dalam beberapa musim mendatang. Pierre-Emerick Aubameyang memperlihatkan tato Arsenal saat melakoni laga debut di Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang memperlihatkan tato Arsenal setelah mendebut Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang membuat debutnya yang ditunggu-tunggu di Barcelona pada laga melawan Atletico Madrid. Tetapi afiliasinya dengan mantan klub Arsenal terlihat dalam kemenangan 4-2 atas Atletico Madrid. Karir Pierre-Emerick Aubameyang di Arsenal mungkin baru-baru ini berakhir dengan catatan buruk. Tetapi waktunya di London Utara tidak akan pernah terlupakan, terutama karena mantan Gunner memiliki tato penghormatan kepada mantan klubnya di lengannya. Penyerang Gabon itu melihat masa jabatan 4 tahunnya di Emirates juga berakhir pahit pekan lalu. Di tengah perselisihan dengan manajer Mikel Arteta yang membuatnya dicopot dari jabatan kapten dan juga dikeluarkan dari tugas tim utama. Setelah diturunkan ke Barcelona pada hari batas waktu, striker yang dipermalukan itu melakukan debutnya untuk klub barunya. Tetapi kedekatannya dengan mantan tim masih terlihat untuk dilihat semua orang. Aubameyang masuk dari bangku cadangan untuk membuat Barcelona menang dalam kemenangan 4-2 Blaugrana atas juara bertahan La Liga Atletico Madrid. Tetapi tinta di tubuhnya terbukti menjadi poin pembicaraan terbesar. Sementara para penggemar semakin terbiasa melihat striker itu mengenakan kostum merah dan biru Barcelona. Beberapa penonton yang bermata elang melihat sebuah penghormatan tato yang terinspirasi dari Arsenal. Gambar di bagian luar lengan kanan pemain berusia 32 tahun itu tampak menunjukkan tato dari gambar yang sebelumnya diposting Aubameyang di media sosial. Itu menunjukkan dirinya berjalan keluar dari lapangan Emirates bersama anak-anaknya setelah menandatangani kontrak terakhirnya di klub. Setelah saling mengakhiri kontraknya dengan Arsenal untuk membuka jalan bagi transfer gratis ke Barcelona pekan lalu, Aubameyang mengunggah foto ke media sosial untuk menulis pesan perpisahan yang emosional kepada para pendukung Gunners. Termasuk dalam postingan itu ada kata-kata, memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi dan kehormatan menjadi kapten klub ini adalah sesuatu yang akan saya simpan selamanya di hati saya. Dan penyerang akan selalu memiliki pengingat permanen tentang ketertarikannya dengan klub dan juga membentuk ukiran terbarunya. Aubameyang mengalami rasa pertamanya dari aksi di Dauphin sebagai pemain Barcelona ketika ia menggantikan sesama rekrutan baru dan mantan pemain sayap Wolves Adama Traore. Karir striker asal Spanyol dimulai dengan kemenangan saat 3 poin penting membuat tim barunya melompati lawan hari Minggu. Barcelona memindahkan mereka ke posisi keempat di klasemen La Liga, dengan itu masuk ke zona pertarungan Liga Champions. Meskipun itu adalah malam yang positif bagi pasukan Xavi secara keseluruhan, ada satu kesalahan pada hasil tersebut ketika pahlawan klub yang baru saja kembali yaitu Dani Alves menerima kartu merah yang ceroboh setelah sebelumnya mencetak gol dan memberi assist.